Halo, saya Ina Rizky Amalia dari Loop Indonesia. Untuk menjadi seorang profesional coach, tentu saja seperti profesi yang lainnya, seorang harus mempunyai niat dulu nih untuk memulai profesi menjadi seorang coach. Lalu yang kedua, diperlukan waktu untuk belajar mengenai profesi itu sendiri. Dan dalam belajar menjadi seorang coach, banyak sekali yang bisa dipelajari. Pelajaran penting yang pertama adalah belajar tentang diri sendiri, di mana ternyata seorang coach harus mampu membantu dirinya sendiri, harus mampu mengelola dirinya sendiri sebelum dia mampu membantu orang lain atau mengcoach orang lain dalam mencapai kepada tujuan dari klien atau coachingnya. Jadi pelajaran penting yang pertama adalah menjadi diri Anda sendiri, karena ketika Anda menjadi diri Anda sendiri, Anda mengetahui apa kekuatan Anda, apa potensi-potensi yang bisa dikembangkan, dan apa saja sih hambatan yang sering Anda temukan dalam diri Anda sendiri, sehingga Anda memahami benar-benar struktur berpikir dan bagaimana emosi kita dan pikiran kita berjalan seiring dengan kehidupan kita. Menjadi seorang professional coach, banyak sekali keterampilan-keterampilan yang harus kita pahami dan kita demonstrasikan. Dalam hal ini kami memakai International Coach Federation 11 kompetensi, di mana dalam kompetensi tersebut merangkum dari awal sampai akhir atau bagaimana proses perjalanan coaching itu sendiri. 11 kompetensi itu saya akan bahas terpisah dalam membahas satu persatu, dan setelah mempelajari kompetensi, seorang coach wajib mempraktekkan proses coaching itu sendiri, bisa dalam kehidupannya, bisa dalam pekerjaannya, dan bisa juga dipraktekkan dalam komunitas dalam kehidupannya sehari-hari. Dimulai dari bagaimana sebenarnya coaching itu kita memahami diri kita sendiri, lalu bagaimana kita memahami kehidupan di sekitar kita. Kalau kita di kantor atau di sebuah organisasi, kita memahami nilai-nilai di organisasi, kita memahami perbedaan dan keunikan di setiap orang di dalam organisasi, kita menghargai keunikan atau perbedaan yang dibawa oleh orang lain di dalam konteks organisasi. Kalau untuk kehidupan, bagaimana kita menghargai setiap orang-orang di sekitar hidup kita, bagaimana kita mengapresiasi orang-orang yang mungkin selalu ada dalam kehidupan kita, tapi kita lupa mengapresiasi betapa pentingnya mereka dalam hidup kita. Sehingga di dalam proses coaching itu sendiri, banyak sekali potensi-potensi manusia yang kita temukan yang berasal dari bagaimana diri kita menggerakkan potensi kita keluar melalui pikiran dan perasaan yang kita miliki sebagai seorang manusia. Dalam mempersiapkan diri Anda sebelum Anda memulai, atau saya mau jadi seorang professional coach nih, yang pertama adalah persiapkan diri Anda, persiapkan waktu Anda untuk belajar. Belajar coaching itu tidak bisa hanya dalam beberapa hari, itu harus merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Karena kalau belajar teori dan konsepnya mungkin bisa beberapa hari, 3-4 hari, tapi setelah itu adalah proses bagaimana Anda mendemonstrasikan dan mempraktekannya. Dan dalam pembelajaran tersebut harus ada seorang mentor atau seorang professional coach yang membantu Anda dalam proses belajar Anda. Jadi sebagai seorang calon coach, Anda akan didampingi sampai Anda benar-benar menjadi percaya diri dan sangat confidence untuk melakukan sesi coaching atau proses coaching kepada orang lain. Dan jangan lupa, sebagai seorang coach, kita juga harus mendedikasikan diri kita dalam membantu orang lain, khususnya dalam membantu mereka dalam proses coaching. Jadi cari orang sebanyak-banyaknya, katakan pada mereka, saya seorang coach dan saya siap membantu Anda untuk mencapai sebuah tujuan di dalam banyak hal, bisa dari bisnis, pendidikan, atau dari kehidupan, life, keuangan, dan lain-lainnya. Terima kasih, saya Ina Rizky Amalia. Nanti kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya.